Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat sore kawan mudaku seantero penjuru negeri. Selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Apa kiranya agendanya sore ini yang akan bisa Ki Mohan bahas, yang akan bisa Ki Mohan unggah untuk disuguhkan pada kalian? Sore ini Ki Mohan tetap berada di subscriber Ki Mohan yang satu ini, yang di video kemarin lusa juga sudah masuk di YouTube tentunya, dan beliaunya tidak mau untuk disebar identitasnya. Dan Ki Mohan sangat Ki Mohan tidak akan memaksa. Ki Mohan menghormati rekan kawan yang tidak mau diekspos begitu. Dan ini kembali lagi di kebun ini. Pembahasan yang kemarin lusa adalah jeruk ini berjatuhan kayak begitu, dan masih ini karena jangka Ki Mohan kesini lagi ini hanya 4 hari ini, karena tadi sambil lewat dari kawan Ki Mohan, kebetulan Ki Mohan mampir lagi bersama Mas Kurdi. Setelah saya amati, berjatuhan jeruk itu sebagian karena serangan lalat buah yang sudah mengganas menurut Ki Mohan. Ini serangan yang sangat ganas ini sudah. Kalaupun kayak begini akan 0, nggak akan bisa diharapkan. Kalaupun satu kebun kayak begini ini akan kita membuang-buang uang ratusan juta, tidak akan pernah kembali karena hanya menunggu mau panen aja jeruk sudah berjatuhan kayak begini. Dan jatuh ini ada, Ki Mohan amati, tolong disedekat di tangan Ki Mohan, ada yang pecah kayak begini. Nah, pecah ini akhirnya juga jatuh, sebagian jatuh, sebagian enggak jatuh, tetap masih menggantung di pohonnya, enggak berjatuhan. Tapi dengan keadaan sudah pecah kayak begini, otomatis walaupun masih menggantung segar di pohonnya, tetap ini tidak akan laku dijual. Sebenarnya jeruk ini jeruk sehat, tolong disedekat. Jeruk ini jeruk sehat Mas Kurdi, bukan kena serangan lalat buah, enggak. Kalau ini pecah, kenapa kok bisa pecah begini? Ini menandakan temperatur tanahnya berubah-ubah. Berarti banyak faktor pecahnya kulit jeruk ini. Kita mengendalikan gulma dengan herbisida yang tidak bijaksana juga bisa menimbulkan pecah. Bedengan waktu jeruk kayak begini kita gundul, itu juga berakibat pecah. Mupuk jeruk sebutiran ini tolong juga disot. Sebutiran ini kebanyakan pupuk juga bisa pecah. Berarti kalau pecah ini banyak faktor. Dan ini di sana-sana banyak keluhan yang kayak ini. Contohnya juga ada saudara Ki Mohan, petani jeruk dari wilayah Kediri ya. Iya. Yang punya akun @nani_sriani yang sudah berkomentar pada kanal Ki Mohan. Cek di sana kalau nggak percaya. Ada rekan Ki Mohan yang namanya akun @nani_sriani, dan Ki Mohan belum pernah berkunjung ke sana. Beliaunya sudah mengirim gambar kebunnya pada Mas Kurdi. Waktu itu malah beliaunya juga tanya, "Ki, saya tanam jeruk juga nggak tahu ini jenisnya apa Ki ya? Ini loh, daunnya kayak begini, pohonnya kayak begini." Setelah saya amati, itu bukan jenis siam. Yang ditanam beliaunya itu varietas BW, jeruk cokun itu loh. Nah ya, dan itu persis kayak ini. Seluruh kebun kira-kira 20-30% pecah semua kayak gini.
Itu gimana Ki cara nanggulangi Ki? Ki Mohan ditanya begitu, Ki Mohan balik bertanya, sudahkah jenengan merasa kebun jeruknya itu sudah ada drainase? Belum Ki. Artinya kan geblekan. Tiba-tiba ditanam jeruk begitu saja. Tanah geblekan itu tanah yang belum diapa-apakan, masih rata begini. Langsung ditanam jeruk. Itu termasuk juga mengakibatkan nanti juga akan bisa kayak ini. Manakala kalau panas, dia tanahnya panas, kalaupun hujan besar, dia akar-akar jeruk itu akan jenuh dengan air. Dan aliran air itu tidak lari kemana-mana, cuman ngumpul di kebun itu. Baiklah kalaupun agak miring, tapi kan tetap dengan bahasa Jawa tetap ngecembeng. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan ngecembeng itu ataupun jenuh air itu? Satu-satunya ya harus kita bikin drainase. Lah kalau jeruk sudah kayak di subscriber Ki Mohan yang punya akun @naniksuryani itu. Caranya bikinkan drainase juga nggak bisa langsung kayak di Ki Mohan itu, langsung dalam 60 cm ya jangan. Nanti kalau di dalam kan langsung 60 cm, kita berarti nanti akan memutus akar jeruk itu melebihi 60%. Jeruk malah akan stres nanti. Itu kan Ki Mohan sarankan untuk saudara Ki Mohan yang di Kediri itu silahkan didalamkan 10 cm per tahun. Jadi nanti setelah buahnya dipanen, misalkan untuk tahun yang ini setelah processing lagi, stressing, mau membungakan itu didalamkan lagi tambah 10 cm. Sudah 20 cm. Nanti di tahun berikutnya tambah lagi 10 cm. Jadi 30 cm. Begitu. Harusnya bertahap. Jangan sekaligus langsung didalamkan 60. Itu malah keliru. Nanti kita akan malah banyak sekali memutus akar jeruk. Ya, saudaraku Nanik Suryani yang punya akun @naniksuryani di Kediri, yang sudah terhubung juga pada kanal WA-nya Mas Budi. Jadi ini termasuk saudara Ki Mohan baru. Ini mudah-mudahan kalaupun ada kesempatan Ki Mohan bisa berkunjung ke kebun jenengan begitu. Ya, Mas Budi, ini apakah jelas Ki Mohan menerangkan masalah pecah jeruk ini? Jelas. Menurut Mas Kurdi aja? Jelas. Kalau Mas Kurdi jelas berarti kan artinya nanti pemirsanya Mas Kurdi juga jelas. Iya. Itu loh. Jangan sampai kita bikin video nanti yang menyaksikan, yang menyimak, yang menirukan malah semakin bingung. Ki Mohan nggak senang. Harapan Ki Mohan semakin menyaksikan kanal Ki Mohan semakin jelas, semakin paham, semakin mengerti begitu saja. Ya, tolong satu lagi nih, supaya jadi pembelajaran bagi yang lain. Kayak begini loh. Ini lagi masuk. Apa yang mau diharapkan kalau sudah kayak begini? Ya, ini jangan sampai terjadi kayak begini. Saya ulang, untuk pantukir yang video kemarin mungkin pantukir ya, Iya. Mas Budi ngasih judul ya. Iya. Penentuan terakhir kayak ini, ya setelah kita sudah repot tiap 15 hari sekali spray dahan, ranting, daun, kita membungakan, kita memupuk. Setelah jeruk segini ini akhirnya berjatuhan kayak ini, ya ini sudah nanti nggak akan bisa diharapkan. Ya, jangan eman-eman. Yang sudah mengetahui kanal Ki Mohan, ramuan Ki Mohan sudah diterapkan di ratusan kebun, bro. Semua efektif. Dan besok setelah syuting ini, nah, setelah kita melihat di subscriber Ki Mohan ini, di subscribernya Mas Kurdi ini, ingatkan besok kita syuting di kebun kita sendiri dengan ukuran jeruk. Tolong dilihat, mungkin sama persis kayak ini, 1 jari loh ya. Iya. Oke, shot dekat ini ke tangan Ki Mohan, 1 jari ya. Iya. Berarti artinya sama punya Ki Mohan loh ini, besar kecilnya jeruk.
ukuran 1 jari. Nah besok kita lihat di kebunnya Ki Mohan. Apakah kayak begini? Ya. Apakah juga sama? Walah, padha ae ngono iki ngono ngguyu tek kancane. Jangan gitu. Kita besok syuting di kebunnya Ki Mohan. Kembali lagi. Kita lihat. Kasihan sekali. Mudah-mudahan omongan Ki Mohan ini apa ya, dituruti dulu. Saya nggak minta apa-apa loh. Kalaupun sudah terkoneksi pada WA-nya Mas Kurdi kan sudah Ki Mohan anggap saudara. Tanya di seluruh Indonesia ini yang sudah berkoneksi pada WA itu langsung Ki Mohan kalau SMS nggak pakai ditulis, voice. Karena Ki Mohan matanya juga tidak terlalu terang untuk apa Mas Kurdi melihat keypad. Nah, untuk melihat keypadnya HP Ki Mohan sudah enggak begitu terang. Maklum memang Ki Mohan kan namanya saja Ki Mohan sudah aki-aki loh. Loh Ki Mohan sudah punya cucu 4 loh. Sudah aki-aki Ki Mohan ini. Jadi kalau SMS dari sana-sana balasnya Ki Mohan pakai voice. Dan itu seneng. Rata-rata seneng. Sedulur Ki Mohan semuanya itu seneng. Kalau ditulis itu biasanya adminnya Ki Mohan ataupun kameramen Ki Mohan, Mas Kurdi. Karena studio YouTube Ki Mohan ini dipegang sama 4 orang, semuanya bisa membalas komen. Ya. Berarti kalau komennya enggak menjurus di jeruk, saya pastikan yang balas admin Ki Mohan. Yang notabene berbagai unsur anak muda itu, yang tadinya preman juga ada. Ya, mudah-mudahan ketemu sore ini bermanfaat gitu aja. Bukan Ki Mohan, waduh iki nyepongsor nih obatnya dewe Ki Mohan. Enggak. Lah Ki Mohan dengan harga seduluran kok. Obat Ki Mohan itu loh harga seduluran. Ya. Lebih murah dibanding yang sudah beredar kira-kira begitu. Untuk obat Ki Mohan ini. Dan kalau untuk di wilayah Malang Raya, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini mungkin nanti bisa hubungi Cak Dimpil atau Cak Jiono itu. Beliaunya juga petani jeruk sukses. Mas Agus, tim kreatif Ki Mohan itu juga. Nanti kalau wilayah Jawa Timur aja itu bisa dihubungi langsung. Nanti kalau yang keluar pulau itu ada tersendiri, termasuk yang menangani juga nanti Mas Kurdi bersama tim Ki Mohan yang lain tentunya. Dengan harga seduluran. Saya lebih bangga kalau jenengan kirim foto kebun, foto tidak ada yang jatuh, jeruknya, pohonnya subur, kebunnya tertata, akses keluar masuknya enak, tidak pating cengkolang, banyak tonjokan, penonjok jeruk, penopang jeruk, kan enak. Itu Ki Mohan seneng. Masa kita kalah dengan petani jeruk di luar negeri? Bila perlu kita itu berproduksi jeruk yang sebagus mungkin dulu. Biar tidak ketergantungan dengan buah-buah impor. Dalam negeri kita sendiri kita ciptakan yang bagus, yang baik itu bagaimana? Itu. Terutama kalian-kalian yang anak muda. Jangan kendorkan semangatmu. Pangsa pasarnya jeruk masih bagus bro. Jangan khawatir jeruk nggak laku. Yang penting kalian sungguh-sungguh, dirawat sungguh-sungguh. Nanti pastilah akan juga menciptakan buah yang sungguh-sungguh bagusnya, maksudnya. Kategori yang bagus. Jangan lemahkan semangat, terus bersemangat kalaupun kalian sudah bertanam jeruk. Juga petani-petani yang lain, karena kontur tanah, ada tanah itu tanah basah yang bertanam padi. Anu ki di sini umumnya tanamnya padi ki. Oh ya.
Padi, silahkan tanam padi dengan varietas yang unggul, cari benih yang unggul supaya bisa menghasilkan padi-padi yang unggul. Tuh, berarti topografi Indonesia ini semuanya bagus. Kalau pohon-pohon kayak jeruk-jeruk ini kan kadang hanya tanah-tanah yang kurang produktif, Mas Budi. Yang jauh dari air kiranya, tidak, lahan ini tidak produktif tadinya. Ditanam jeruk bisa. Kalau sudah produktif, kalaupun dengan bahasa Jawa itu tanah eloh, lah ngapain? Ikut-ikutan di jeruk, ya tanam padi. Nah, cari bibit yang super, yang unggul. Karena teknologi pembenihan padi juga sudah sangat luar biasa. Kalau kita lihat di luar negeri, contoh di Cina, ada padi tingginya sebesar Kimohan ini, nanamnya di gurun loh. Bayangkan Mas Budi, gurun pasir loh, bukan tanah loh kayak punya kita, enggak, gurun pasir ditanam padi bisa loh. Berarti saking apanya, saking uletnya loh ya. Terima kasih, ini agak sambil rotok dongeng ini Kimohan. Sudah cukup kah waktunya? Oke, terima kasih Mas Budi dan adik-adikku penyimak kanal Kimohan. Sekali lagi saya ulang ya, yang perlu digarisbawahi, jangan sampai telat menghadapi jeruk yang kayak ini. Ini sudah serangan yang sangat luar biasa menurut Kimohan. Cepat aplikasikan ramuan seperti di Kimohan biar kalian panen. Begitu saja adik-adikku, terima kasih. Untuk yang terakhir kali, Dina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.